Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Kali ini saya lagi ada di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, karena kemarin saya tuh habis nyobain Vario 160 dan ini saya pakainya Vario 125. Itu kira-kira enakan beli yang mana ya? Antara Vario 160 atau Vario 125, dan kali ini saya akan jelaskan sambil jalan nanti mengenai performanya, harganya, kemudian posisi readingnya seperti apa, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan jawab di video kali ini teman-teman. Oke, ini saat teman-teman lihat saya pakai Vario 125 yang sering saya review, perlihatkan buat teman-teman, dimana Vario ini dari 2019 teman-teman, dan ini sudah 2022, sudah 3 tahun. Pajaknya nanti bulan 5 ini, Mei teman-teman. Oke, langsung saja kita jalan. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita jalan dari perbatasan ini teman-teman ya, nanti kita lihat. Nah, kemarin kan saya tuh udah nyobain Vario 160 ya, yang teman-teman bisa lihat videonya. Itu dibandingkan dengan Vario 125 itu seperti apa, karena saat ini kan pilihannya sudah nggak ada lagi Vario 150 ya teman-teman, adanya Vario 125 dengan Vario 160. Oke, kita bicara dulu masalah harga teman-teman. Dari segi harga ya memang sudah terpaut selisih, dimana Vario 125 kita bicara tipe paling rendahnya itu ada warna merah sama warna hitam, itu 22.225 teman-teman. Kemudian ada yang tipe CBSI SS nya seperti punya saya ini adalah tipe CBSI SS, itu di angka saat ini 22.985 teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang lebih mahal, yaitu yang matte blue nya. Yang matte blue nya itu 23.085.000 rupiah. Nah, untuk Vario 160 nya itu yang paling murah, versi terendahnya yaitu versi CBS, di harga 26.240.000 rupiah. Sedangkan versi ABS nya 28.940.000 rupiah teman-teman. Jadi kalau dari segi harga, kemudian kita bandingkan dengan antara Vario 125 dengan Vario 160, untuk versi tertinggi dari Vario 125 dengan versi terendah dari Vario 160 itu kurang lebih 3 jutaan. Tetapi kalau nanti dengan Vario 160 versi ABS tertingginya ya selisihnya sampai 5 jutaan teman-teman. Oke. Jadi kalau masalah harga teman-teman sesuaikan dengan keuangan ya. Kalau masalah harga ya jelas teman-teman pilih di Vario 125. Buat harian secara tenaga ini lebih dari cukup teman-teman. Untuk Vario 125 buat jarak jauh, jarak dekat ya oke-oke saja. Ya, sekarang kita bicara masalah reading positionnya. Reading positionnya itu antara Vario 160 dengan Vario 125 ini ada sedikit berbeda teman-teman. Dimana saat saya menggunakan Vario 125 ini posisi kaki ya sama bagian ke depannya itu jaraknya mepet teman-teman, jadi tidak lega. Berbeda dengan di Vario 160 nya, kaki saya lebih lega untuk maju ke depan, ke belakang, kemudian ke kanan dan ke kiri, itu terasa lebih lega, lebih lebar juga teman-teman untuk di Vario 160 dibandingkan Vario 125. Yang kedua, untuk bagian setangnya, posisi duduknya, Vario 160 itu terasa agak lebih rileks, lebih santai saat kita berkendara. Dimana yang saya rasakan posisi setang itu, dan saya lihat juga memang posisi setang itu agak majuan ke sini, kemudian agak lebih tinggi sedikit. Jadi si setang itu ketika kita pegang mungkin posisinya agak ke sini sedikit teman-teman, kayak gini ya. Jadi enggak, ini itu yang berbeda teman-teman. Kemudian jadi kalau di Vario 160 itu ya sedikit lebih nyaman. Untuk posisi duduknya seperti tinggi saya 160,
kemudian kaki juga lebih lega dibandingkan dengan Vario 125. Secara fiturnya Vario 160 itu sendiri sudah memiliki power charger pada bagasi sebelah kiri teman-teman, yang memang menurut saya power charger itu saya anggap menjadi fitur penting ketika kita jalan, apalagi perjalanan jauh, kita pagi-pagi lupa ngecas handphone kita. Ini akan sangat bermanfaat sekali dan merasa sangat butuh sekali dengan yang namanya power charger. Sedangkan ini Vario 125 ini belum ada power chargernya. Kemudian dari segi keamanan ini masih menggunakan kontak biasa ya. Hanya ada satu remote, itu pun untuk answer back sama alarm. Berbeda dengan Vario 160 itu sudah menggunakan smart key system atau keyless, yang memang saat ini sudah terbukti sekali bahwa dari kemalingan itu sangat aman dibandingkan dengan Vario 125 ini yang masih menggunakan kontak biasa. Itu sih teman-teman yang saya rasakan antara Vario 160 dengan Vario 125. Kemudian kita bicara masalah power atau tenaganya ya teman-teman. Bicara powernya ini jauh banget, luar biasa. Makanya secara saya pengguna Vario 125 ya, karena sudah sering pakai Vario 125, ketika mencoba Vario 160 ya rasanya sih pengen ganti saja teman-teman, karena powernya tuh beda banget. Misal kayak gini nih, ini langsung dia tuh langsung responsif. Kalau ini dia nggak langsung ngangkat ya, jadi agak kayak pelan lambat, tapi mulai dia itu ngangkat. Kemudian ini di Vario 125 top speednya itu tembus di angka 107. Tadi saya pas arah ke sana itu pas jalannya sepi tembus di angka 107 dengan bobot 55 kg teman-teman, tinggi badan 160. Kemudian untuk Vario 160 kemarin nyoba belum sampai mentok di top speednya karena kondisi jalan itu juga 107. Tetapi untuk mencapai 107 dari Vario 125 dengan Vario 160 itu sangat beda teman-teman. Kalau Vario 125 ini menuju 107 lama, mungkin butuh beberapa detik ya teman-teman. Sedangkan Vario 160 untuk mencapai 107 itu cepet banget. Jadi memang responsifnya luar biasa. Nah, setelah saya memakai Vario 125 ini selama 3 tahun, untuk konsumsi BBM saya rasa ini cukup irit karena memiliki tenaga yang lumayan cukup buat berboncengan, naik turun gunung, tanjakan, salib-salib seperti di jalan raya seperti ini juga enak. Dan untuk konsumsi BBM-nya di sini saya lihat average-nya ya teman-teman, itu 44,1 untuk pemakaian harian. Tapi ketika saya buat jarak jauh itu bisa tembus 46-47. Jadi 1 liter bisa 46 sampai 47 km. Tetapi kalau buat harian ini di angka 44 teman-teman. Itu secara BBM-nya. Tetapi untuk Vario 160 saya pribadi belum mengecek atau ini langsung ya, ngecek langsung untuk konsumsi BBM-nya, hematnya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk kilometernya ini juga sudah 8.700 ya. Dan memang untuk Vario 125 ini banyak yang mengatakan itu ada gredeg-gredeg. Dan itu memang saya akui juga ada ya teman-teman. Apalagi kalau kita jarang melakukan pembersihan CVT, itu pasti akan mengalami yang namanya getaran-getaran. Khususnya pada tarikan awal itu terasa banget pada bagian plat nomor, di bagian belakang atau di bagian depan itu bergetar teman-teman. Oke, kita ambil kanan dulu. Kemudian untuk solusinya yang saya lakukan adalah melakukan pengeboran. Kemarin pas di angka 7.000 km saya lakukan pengeboran pada bagian mangkok dengan total jumlah lubang yang dibor itu ada 36 teman-teman. Jadi 36 itu tidak satu jalur, itu ada terbagi menjadi 3 jalur teman-teman. Jadi 12 dengan lubang besarnya lubang itu 5 mili. Itu teman-teman untuk pengeborannya. Dan biaya pengeboran saya karena sama teman juga itu cuma 60.000 sama pemasangan teman-teman.
Jadi saat ini setelah dilakukan pengeboran tidak ada lagi yang namanya geter-geter ya, geter itu nggak ada. Nah biasanya kayak gini nih, pas tanjakan tarikan awal itu getar, tapi sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya getar-getar teman-teman. Nah kemudian bicara buat handlingnya, antara Vario 125 dengan Vario 160 itu beda banget, karena Vario 160 sudah menggunakan rangka ISAF yang memang lebih ringan dan lebih lincah ketika dibuat untuk handling teman-teman, dibandingkan dengan Vario 125 ini. Kemudian untuk saat kita melakukan standar tengah, itu juga Vario 125 ini terasa lebih berat ketika melakukan standar tengah dibandingkan dengan Vario 160 tuh teman-teman. Nah tetapi untuk bagasi Vario 160 itu untuk helm biasa saja agak sempit teman-teman, padahal secara dimensinya itu sama-sama berkapasitas 18 liter maaf, tetapi posisinya itu berbeda. Jadi terasa lebih lega di Vario 125 ini ataupun Vario 150 yang sudah tidak ada lagi untuk posisi helm full face yang agak kecilan itu masuk ya, tapi untuk Vario 160 itu sangat sempit teman-teman. Cuma memang untuk posisi daripada mengisi air cadangan radiator itu Vario 160 itu jauh lebih mudah karena letaknya ada di bagian bagasi tuh teman-teman. Nah selanjutnya buat teman-teman yang mau beli Vario 125 atau Vario 160, kalau bicara harga yang sudah lebih dari cukup, Vario 125 masih oke-oke saja, lebih murah teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa tanggung, masih mending Vario 160 karena fiturnya ada power chargernya, kemudian lebih bertenaga, dan saya rasa dengan mesin yang sama dengan PCX 160 itu untuk getaran-getaran sudah tidak ada teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa PCX 160 itu tidak lagi ada getaran-getaran dan lebih responsif untuk tarikannya dibandingkan dengan Vario dengan PCX 150. Begitu juga di Vario 150 tentunya berbeda teman-teman untuk getaran-getaran itu. Tetapi yang saya rasakan untuk getaran mesinnya itu sendiri di Vario 160 tidak terasa saat kita jalan teman-teman, itu nggak terasa ada getarannya, jadi mulus seperti itu. Jadi kalau bicara masalah harga itu teman-teman, Vario 125 dengan harga paling mahal di area kami 23 juta itu sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau misalkan ada uang yang lebih, memang lebih ke Vario 160-nya. Seperti saya sebagai pengguna Vario 125 ini juga merasa pengen mengganti Vario 125 ini dengan Vario 160. Kenapa saya ingin membeli? Yang pertama, dia memiliki power charger yang menurut saya lumayan dibutuhkan buat saya. Kemudian secara handlingnya dan secara reading position ini sedikit berbeda. Tetapi kalau kita bicara kenyamanan, itu ya sebenarnya 11-12 sih teman-teman untuk berkendaranya. Cuma itu tadi, untuk handling, posisi duduk itu ada sedikit perbedaan. Kalau bicara kenyamanan, tetap masih PCX 160 ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Vario 125 ataupun Vario 160. Tetapi PCX meskipun lebih nyaman, dia itu powernya untuk segi speednya itu masih kalah dengan Vario 160 teman-teman. Dan memang Vario 160 dari tarikan pertama sampai atas itu nggak kayak di limit kayak gitu ya, jadi masih ngisi terus teman-teman. Nah itulah tadi mengenai Vario 125 dengan Vario 160 yang menurut saya sedikit berbeda dari handlingnya, secara fitur-fiturnya dan untuk harganya. Silahkan teman-teman tentukan sendiri untuk
yang ingin teman-teman beli. Tetapi kalau saya pribadi, karena sudah lama menggunakan Vario 125, tentunya ingin upgrade menjadi Vario 160. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video-video terbaru dari saya hanya di channel Kang Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.